Izin ya, Bapak Ibu, saya agak berisik dikit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sekarang kita melanjutkan karena di kelas tadi nggak keburu ya. Sekarang kita masuk ke perhitungan, yaitu bagaimana kecepatan putar dapat mempengaruhi banyaknya feed atau bahan yang akan digunakan. Ya, jadi di sini ada bagian dari centrifuge, di mana tadi sudah saya jelaskan di kelas bahwa nanti ketika centrifuge ini berputar, partikel yang memiliki densitas lebih tinggi atau dia lebih berat akan terdischarge atau menuju ke bagian dinding dari centrifuge. Ya, kemudian untuk cairan yang memiliki densitasnya itu lebih ringan, dia akan membentuk ring atau cincin di sekitar pusat rotasinya. Ya, jadi ini ada liquid surface. Nah, ini tuh kalau berputar, jadi ya seperti ini ya, seperti cyclone gitu, seperti pusaran di air ya. Kalau berputar itu pasti kan di bagian tengahnya ada yang kosong nih ya. Nah, ini karena dia berputar, bagian tengahnya kosong, tetapi di sini ada bagian cairan yang densitasnya ringan membentuk yang namanya liquid surface. Nah, sedangkan cairan atau partikel dengan berat atau densitas lebih tinggi itu akan terdischarge dan menuju ke dinding centrifuge. Nah, sekarang apa yang dibahas di perhitungan ini? Nah, bagaimana sih kita kecepatan putar ini mempengaruhi jumlah dari sampel atau jumlah dari bahan yang kita gunakan. Nah, untuk itu kita bisa yang namanya menggunakan rumus ini. Q sama dengan omega pangkat 2 dikalikan rho P min rho dikalikan diameter partikel pangkat 2 per 18 mu dikalikan dengan ln dari R2 per R1 dan dikali oleh volume dari centrifuge-nya, di mana omega di sini bisa suatu saat atau di suatu kasus diganti dengan rumus ini 2Vn per 60 seperti itu. Jadi nanti bagaimana N ini kan adalah kecepatan putarnya. Nah, bagaimana N ini nanti akan mempengaruhi Q ini. Nah, Q ini adalah flow inlet atau seberapa banyak bahan yang kita masuk dalam satuan liter per jam. Ya, jadi bahan ini masuk misalnya sekian liter per jam dengan kecepatan sekian rpm, nanti bagaimana pengaruhnya terhadap pengendapan. Nah, ini biar lebih jelas kita langsung ke soal aja. Jadi di sini soalnya langsung ke sini aja ya. Nah, jus buah dengan densitas sebesar 1042 kg per meter kubik dan viskositas sebesar 1,4 kali 10 pangkat min 3 kg per meter pascal mengandung padatan sebanyak 1,5%. Padatan tersebut memiliki densitas dengan densitas 1160 kg per meter kubik, dan kemudian padatan ini akan dipisahkan dari jus buah dengan menggunakan sentrifugasi yang memiliki flow rate sebesar 240 liter per jam dengan volume operasi sebesar 0,09 meter pangkat 3. Jadi di sini itu kalian punya jus buah, densitasnya segini, viskositasnya segini. Kemudian dan di dalam jus itu ada padatan. Nah, padatannya itu akan dipisahkan. Nah, padatannya itu memiliki densitas sebesar 1160 kg per meter kubik. Nah, centrifuge yang kalian punya ini ternyata spesifikasinya volumenya itu sebesar 0,09 meter kubik. Nah, flow rate-nya itu sebanyak 240 liter per jam dan dioperasikan dengan kecepatan putar 10.000. Nah, kemudian dikasih tahu juga nih diameter bowl-nya 5,5 dan outlet 4,0 cm.
hitunglah bagaimana pengaruhnya terhadap flow inlet apabila kecepatan putar dari centrifuge dinaikkan menjadi 15.000 rpm. Nah, untuk soal yang kedua ini diabaikan aja ya, nggak akan kita bahas. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama, jadi kan untuk 10.000 rpm ini inletnya sebanyak 240 liter per jam jus nih. Nah, kalau misalnya kita naikkan kecepatannya jadi 15.000 rpm, inletnya berubah nggak sih? Apa dia lebih besar, apa lebih kecil? Nah, itu yang harus kita cari. Ya, itu yang harus kita cari. Jadi dengan berubahnya RPM, inletnya ini semakin banyak kah atau malah dia semakin sedikit? Mari itu yang kita cari tahu. Nah, mungkin nanti untuk di UAS ujian mungkin ada beberapa teman-teman yang begitu baca soalnya aja udah malas gitu ya, udah panik, udah segala macam. Tapi saya minta tolong ketika ujian teman-teman fokus baca soalnya dengan teliti. Kalau bisa ditandai ini yang diketahuinya apa saja, kemudian yang belum diketahuinya apa, itu tolong dikerjakan dengan teliti, dikerjakan dengan tenang supaya nanti di perhitungannya juga itu tidak salah. Ya, setelah membaca soal dengan teliti, teman-teman wajib menuliskan apa itu yang diketahuinya. Ya. Jadi dari sini yang pertama, jus buah dengan densitas. Densitas itu rho ya. Rho 1042 kg per meter kubik ya. Kemudian apalagi viskositas sebesar 1,4 kali 10 pangkat min 3 Newton second meter pangkat min 2. Nah, teman-teman kalau di sini contohnya viskositas ini satuannya seperti ini, tenang, jangan panik karena sebenarnya satuan tersebut adalah sama dengan sama dengan satuan kilogram per meter second. Seperti yang sudah dibahas di kelas sebelumnya ya. Untuk viskositas satuannya kilogram per meter second. Untuk di UAS nanti tidak akan saya ubah-ubah viskositas, nggak akan saya mainkan satuannya. Jadi sudah cukup satuannya seperti ini, teman-teman nggak usah panik. Kemudian apalagi yang diketahui sekarang ini adalah padatan tersebut memiliki densitas sebesar 1160 kg per meter kubik. Nah, kita tuliskan rho P-nya, densitas partikelnya sebesar sekian. Kemudian setelah itu apalagi? Nah, akan dipisahkan menggunakan sentrifugasi memiliki flow rate atau Q sebesar 240 liter per jam. Nah, ini udah saya kasih petunjuk nih di sini. Q-nya adalah sebesar 240 liter per jam. Ya. Q-nya segini, kemudian volume operasinya ini 0,09. Kemudian kecepatan putar ya, kecepatan putar sentrifugenya adalah 10.000 rpm. Kemudian diameter bowl ya, D2 itu adalah 5,5 dan diameter interface dengan sumber rotasi itu adalah D1 atau sebesar 4 cm. Nah, D2 D1 ini yang mana sih? D2 D1 ini, D2 itu adalah yang ini, nak. Dari rotasi ke apa maksudnya? D2 itu, D itu kan diameter. Berarti nanti kamu diameter ini harus kamu rubah dulu menjadi jari-jari ya. Dibagi 2 dulu. Untuk jari-jari. Jadi nanti dari D2 kamu dapat R2. R2 itu jarak dari sumbu rotasi ke dinding sentrifuge. Sedangkan R1 adalah jarak dari sumbu rotasi ke interface dari cairannya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya dapat diameter bowl dan outlet dalam keterangannya diameter ini teman-teman harus dibagi 2 dulu sehingga dapat jari-jari atau radius. Oke, setelah semua ditulis dituliskan juga ditanyakannya apa. Yang ditanyakan adalah Q apabila kecepatan putar dijadikan 15.000 rpm. Oke. Nah, setelah itu ini nanti di slide sudah saya breakdown rumusnya. Nah, teman-teman nggak usah tidak usah menghafalkan ini karena ini hanya penurunan rumus. Teman-teman nanti kalau misalnya ada soal yang seperti ini membandingkan, nah ini kan kita punya Q1. Nah,
Terus nanti kita punya Q2 juga nih. Nah, Q1 ini kan adalah inlet pada saat N-nya 10.000. Nah, Q2 ini adalah inlet saat kecepatan putarnya 15.000. Nah, saya minta untuk dibandingkan. Nanti kalau teman-teman di UAS ketemu soal seperti ini, membandingkan Q2 dan Q1, itu nanti teman-teman langsung aja pakai rumus yang ini. Ya, ini agak kepotong, mungkinnya coba kita bergeser dulu ke sini ya. Mana ya? Nah, ini dia. Silahkan nanti teman-teman kalau misalnya ketemu soal yang meminta teman-teman untuk membandingkan Q2 dan Q1, dan Q1, silahkan gunakan rumus yang ini. 2Vn 2 per 60 dipangkatkan 2 dibagi 2Vn 1 per 60 dipangkatkan 2. Silahkan gunakan rumus yang ini. Oke, mantap ya. Oke, sekarang ke pengerjaannya. Jadi Q ini harus kita ubah dulu teman-teman ke dalam meter kubik per second. Ya, jadi dari 240 liter per jam kita ubah dulu ke meter kubik per second. Ya, jadi tadi teman-teman sudah tahu apa yang ditanyakan, rumusnya juga sudah teman-teman tahu rumusnya seperti ini. Sekarang kita harus mengubah dulu yang namanya satuannya. Karena tadi Q itu yang diketahuinya 240 liter per 1 jam, maka kita ubah dulu ke satuannya menjadi meter kubik per second. Nah, liter ini teman-teman kalau teman-teman ubah ini, liter ini akan sama dengan desimeter pangkat 3. Nah, ini 1 desimeter pangkat 3 ini, 1 meter pangkat 3 ini, ya 1 meter pangkat 3 ini adalah 1000 desimeter pangkat 3. Jadi cara mengubahnya seperti ini. 240 desimeter, kan yang kita punya ini ya, desimeter pangkat 3 per jam, dikali, ya ini coba saya coba ulang dari awal ya, biar, nah ya kita kan punya ini, yang kita punya ini adalah desimeter kubik per jam. Ya, ini yang kita punya. Sekarang, nah kita mau konversi apa dulu nih? Kita konversi desimeter kubiknya dulu ya. Desimeter kubiknya karena dia mau dihilangkan, berarti kita harus taruh di bawah. Nah, kita mau merubah jadi apa? Kita mau mengubah jadi meter kubik. Kita mau ubah jadi meter kubik. Nah, ini 1 meter kubik ini adalah 1000 desimeter kubik. Oke, selesai ya. Ini sekarang kita bisa coret nih, desimeternya bisa kita coret. Oke, nah sekarang apalagi yang harus diubah nih? Tadi yang di request Q itu harus meter kubik per second. Sekarang kita ubah jamnya menjadi second ya. Kita ubah karena jamnya di bawah mau dihilangkan, jadi harus ada di atas, per second. Oke, 1 jam itu sama dengan 3600 second. Oke ya, sudah sama, sip. Sehingga nanti didapatkan hasilnya itu adalah Q1 ini adalah sebesar Q1 ini adalah sebesar 6,67 kali 10 pangkat min 5 meter kubik per second. Tuh. Udah. Kalau sudah dapat ini semua tinggal masukin ke rumus yang ini. Ya. Yang mana V ini ya, mungkin ada yang belum tahu dan belum familiar bahwa V ini adalah sebesar 3,14.
atau 22/7 ya, tapi kita pakai 3,14 aja. V ini adalah 3,14, makanya langsung kita masukkan ke sini 2 dikali 3,14 dikali, nah ini karena ini adalah Q2 maka kita masukkan kecepatan putar kondisi yang terbaru. Kondisi terbarunya di sini adalah berapa RPM? Adalah sebesar 15.000 RPM. Nah, 15.000 RPM ini adalah N2 ya. Kita masukkan ke sini 15.000 per 60 dipangkatkan 2. Kemudian untuk yang bawah ya, karena Q1 nya sudah diketahui nilainya, kita langsung masukin aja nih. Ini kan Q1 ya, ini kan Q1 kan, ini Q1 rumusnya sama 2V dikali N yang pertama. N yang pertama di soal berapa? Mana? Nah, ini adalah N yang ke-1. Oke ya, kita masukkan N1 nya berarti di sini 10.000. Sudah betul. Dibagi 60 dipangkatkan 2. Nah, hati-hati teman-teman, di sini ada pangkat 2. Ya, hati-hati dalam hitung ini. Kalau misalnya di kalkulator sudah enak ini, tinggal dimasukkan ke dalam kurung lalu dipangkatkan 2. Kalau di handphone agak rumit ya. Nah, udah setelah kita hitung-hitung keluarlah hasil seperti ini ya. Ini simple, kita kerjakan dulu yang ini ya, kita kerjakan dulu sehingga nanti jadinya Q2 per 6,67 kali 10 pangkat min 5 itu adalah, coba saya hitung, 2464 900 dibagi 10955111,1. Nah, ini yang di kanan ini 2,25. Nah, untuk mencari Q2 gimana? Ya udah, ini tinggal dipindahkan saja, tinggal dikali. Ya, ini dikali dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 5. Nah, udah ya, jadi yang ini dikalikan ke sini sehingga didapatkanlah hasil Q2 nya adalah sebesar kok nggak mau gerak ya, pesan di bawahnya ada deh. Nah, didapatkanlah Q2 nya sebesar 1,5 kali 10 pangkat 1,5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per second. Tapi ini belum selesai ya, karena yang dimintanya saya pengen dalam bentuk liter per jam. Ya udah, ini tinggal konversi. Saya yakin teman-teman untuk konversi sudah sangat jago ya, sudah nggak usah diulang-ulang lagi. Ya, kita coba. Untuk konversi di sini kita punya 1,5, sorry jangan pakai merah ya. Kita punya 1,5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per second. Kita mau jadi liter per jam ya. Berarti liter itu kan tadi apa? Desimeter pangkat 3. Berarti sekarang kita coba konversi dulu yang liter ininya ya, satuan volumenya ya. Ini meternya ada di atas, mau dihilangin berarti simpan bawah. Mau dijadikan desimeter kubik ya. Nah, 1 meter kubik ini adalah 1000 desimeter kubik. Oke, ini ya, selesai. Bisa kita coret nih. Meternya kita coret sehingga nanti tersisanya adalah desimeter kubik. Kemudian yang tersisa adalah second. Ya. Secondnya ada di bawah, mau kita hilangkan, jadi kita simpan di atas. Yang mau kita ubah jadi jam. Oke, 1 jam sama dengan 3600 detik. Jadi kita simpan di atas. Sudah bisa kita coret juga nih. Second kita coret ya. Menyisakan jam. Udah.
sekarang tinggal kita kali ya, jadinya 1,5 kali 10 pangkat min 4 dikali 1000 desimeter kubik dikali 3600 per, karena di bawah sudah habis semua tinggal sisa satuan, ini adalah per jam. Oke, sekarang kita tinggal menyelesaikan ini ya. 1,5 dikali 10 pangkat min 4 dikali 3600. Ya, coba kita lihat. Oke. Kok dikali 10 pangkat min 4? Salah, sorry. Dikali 1000. Oh, 1000-nya belum kemasukin. 1,5 kali 10 pangkat min 4 dikali 1000 dikali 3600. Ya. Nanti hasilnya, ini hati-hati ya, tadi saya juga salah. Jadi hasilnya adalah 540 liter ya. Ini desimeter pangkat 3 ini bisa kita tulis sebagai liter per jam. Oke, jadi Q2-nya sebesar 540 liter per jam. Nah, seperti yang sudah saya bilang, kalau saya selalu meminta kalian untuk menyimpulkan. Jadi kesimpulannya ya, dengan penambahan kecepatan putar sebesar 5000 rpm dalam kurung dari 10.000 rpm ke 15.000 rpm, maka flow dari bahan masuk juga mengalami atau juga dapat ditingkatkan, atau flow dari bahan masuk juga meningkat, yang artinya ya, sentrifuge kita ini tadi ya, mana ya sentrifuge, belum digambar kali ya, yang artinya ketika kita punya sentrifuge ini, dia berputar dengan kecepatan 10.000 rpm. Nah, sampel masuknya ini hanya sanggup untuk 240 liter per jam. Tapi kalau misalnya kita naikkan rpm-nya jadi 15.000, ya sorry, ini harusnya titik-titik. Kalau kita naikkan kecepatan putarnya itu jadi 15.000 rpm, maka inletnya itu bisa sebanyak 540 liter per jam ya, untuk mengendapkan jus buah dengan spesifikasi yang ditulis di pada soal ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengejar kapasitas produksi yang banyak ya per hari, misalnya teman-teman butuh sampai ke 540 liter per jam, jadi RPM-nya bisa teman-teman naikkan dari 10.000 dinaikkan ke 15.000 RPM, sehingga kapasitas produksi 540 per jam ini 540 liter per jam ini dalam sehari bisa dipenuhi dengan menaikkan RPM dari 10.000 ke 15.000 RPM ya. Itu seperti itu. Untuk soal tipe seperti ini ya, saya ingatkan sekali lagi, nanti kalau misalnya teman-teman diminta
apa namanya, membandingkan key yang terbaru, ini kan key terbaru nih ya, key 2 ya, ini key 2 ya. Membandingkan key 2 dengan key yang lama atau key yang awal, ini key 1. Ini key 1, silakan gunakan rumus yang ini. Silakan gunakan rumus yang ini. Dan hati-hati kepada ini satuan Q-nya ini. Satuan Q-nya ini harus meter pangkat 3 per second. Oke ya. Oke. Itu jawabannya. Nah, kalau ini, nah ini terakhir ya. Ini terakhir perhitungannya. Nanti kalian pelajari aja konsepnya dari semua hitungan. Yang mana yang masuk ke UAS akan saya pertimbangkan dulu. Ya, ini yang terakhir. Bagaimana sentrifugasi ini mempengaruhi waktu pengendapan? Ya, jadi seperti kalau yang di awal tadi, gimana sih pengaruhnya gaya sentrifugal terhadap terhadap, ya maksudnya bagaimana gaya sentrifugal ini dia ternyata bisa memberikan efek beribu-ribu kali lipat gitu terhadap partikel yang akan diendapkan apabila dibandingkan dengan pengendapan dengan mengandalkan gravitasi biasa. Nah, sekarang ini kita akan membandingkan nih, seberapa cepat sih sentrifuge ini bisa mengendapkan suatu partikel, dan akan kita bandingkan juga dengan pengendapan settling biasa atau pengendapan dengan gravitasi yang biasa, yang normal, tanpa gaya sentrifugal. Ngerekam gak ya? Kalau nggak ngerekam, die lah. Oke, jadi ini rumusnya ya. Saya nggak akan kasih bagaimana turunan rumusnya segala macam, enggak. Ini rumusnya T sama dengan 18 mu per omega pangkat 2 dikali rho P min rho F atau rho S atau rho biasa. Pokoknya yang ini adalah yang selalu lebih besar yang di depannya, jangan sampai ininya minus. Dikalikan dengan diameter partikel dipangkatkan 2 dikalikan natural logaritmik atau ln dari R2 per R1, di mana omega ini bisa kita ganti dengan 2Vn per 60. Oke, sekarang ini soalnya saya pindahin dulu ke papan tulis ya, sebentar. Saya pindahkan dulu ke papan tulis biar bisa kita coret-coret, biar kita bisa coret-coretnya enak ya. Sebentar ya. Apa sih itu? Bentar ya, ini SS soal 2. SS soal 2 kita share dulu ke ini. Oke, kita pindahkan sebentar. Mana ya, sorry. Ini kita pindahkan dulu ke sini. Sebentar ya. Oke, ini sudah saya pindahkan ke sini. Pulpennya mana ya hilang? Oh ini. Nah, oke, ini soalnya ya. Ini soalnya. Aduh, susah bener loh. Nah, ini soalnya sebuah centrifuge batch memiliki diameter 600 mm dengan tinggi 300 mm. Alat ini digunakan untuk memisahkan padatan dari slurry dengan volume 25 liter. Slurry ini mengandung padatan tersuspensi dengan ukuran partikel rata-rata 2 mikrometer dengan densitas partikel solid sebesar 2600 kg per meter pangkat 3.
Dengan kondisi tersebut, tentukanlah waktu yang dibutuhkan untuk mengendapkan partikel padatan tersebut jika alat tersebut berputar dengan kecepatan 1000 rpm. Selain itu, tentukan juga waktu yang dibutuhkan apabila pengendapan dilakukan hanya mengandalkan gaya gravitasi saja. Ya, terus di sini saya kasih catatan bahwa radius antara permukaan cairan dengan poros rotasi adalah sebesar 250 mm. Angular speed, R ya, boleh ini R. Sebentar ya, sebentar. Ini tapi ya oke, balik lagi. Sorry tadi ada sedikit gangguan teknis. Ya, jadi kalau ketemu soal seperti ini saya akan masukkan, ini pasti ke UAS saya akan masukkan ya. Jadi kalau yang ditanya adalah seberapa cepat pengendapannya dilakukan dengan sistem ini, seberapa cepat waktu ya, time itu disimbolkan dengan T ya. T rumusnya 18 dikali mu atau viskositas per omega pangkat 2. Omega pangkat 2 nya silahkan diganti dengan 2Vn per 60. Kemudian dikali dengan rho partikel dikurangi rho cairan dikali dengan ukuran diameter partikel rata-rata. Kemudian nanti dikalikan dengan ln dari radius kedua per radius ke 1. Ya. Oke, kita baca ke soal, kita balik lagi ke sini ya. Nah, seperti biasa baca soal dengan tenang. Kemudian kalau bisa kalian tandain mana aja sih yang harus kalian tahu gitu ininya. Ya, sekarang kita lihat nih data apa saja yang kita punya. Sebuah centrifuge batch memiliki diameter 600 mm dengan tinggi 300 mm. Oke, alat ini digunakan untuk memisahkan selari dengan volume 25 liter. Ya. Meskipun nggak ada volume ya di sini ya, nggak apa-apa lah. Kemudian selari ini mengandung padatan tersuspensi dengan ukuran partikel rata-rata yaitu 2 mikrometer. Ini yang tanda mu ini sebenarnya bisa dibaca mikro juga ya. Nanti di UAS akan saya jabarkan aja lah, takut kalian bingung. Ya, dengan 2 mikrometer dengan densitas partikel solid sebesar 2600 kg per meter kubik. Lalu dengan kondisi tersebut tentukanlah waktu yang dibutuhkan untuk nah, ini yang jadi pertanyaannya nih, kita highlight juga nih yang jadi pertanyaannya ya. Tentukanlah waktu yang dibutuhkan untuk mengendapkan partikel padatan tersebut. Ini yang jadi pertanyaan. Nah, kemudian datanya adalah gini, jika alat tersebut berputar dengan kecepatan 1000 rpm. Selain itu tentukan juga, nah ini pertanyaan kedua berarti, selain itu tentukan juga waktu yang dibutuhkan apabila pengendapan dilakukan hanya mengandalkan gaya gravitasi saja. Ya, jadi di sini kalian punya 2 soal nih, awas hati-hati ya. Nah, kemudian data tambahan adalah radius antar permukaan cairan dengan poros rotasi adalah sebesar radius antara permukaan adalah sebesar segini. Oke. Oke. Nah. Oke ya, ini berarti ini datanya kita udah punya apa aja nih. Diameter 600 mm dengan tinggi 300 mm. Nah, karena ini pertanyaannya waktu, jadi kita bisa tuliskan rumusnya aja dulu. Ya, yang kita tanya itu waktu, itu rumusnya atau persamaannya adalah, nah saya juga hafal loh, adalah 18
18 mu per 18 mu per omega pangkat 2 dikali rho P min rho dikali diameter partikel dipangkatkan 2, nah dikalikan natural logaritmik dari R2 per R1. Ini rumusnya ya. Ini silahkan, kalau yang ditanya adalah seberapa cepat sih partikel itu mengendap, berarti ini adalah rumus yang bisa kita pakai. Oke, dimana T ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengendapkan partikel ya. Ini satuannya dalam second atau detik. Oke, kalau sudah tahu rumus, sekarang kita tulis apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Kita balik ke soal, kita lihat apa yang diketahui. Sebuah centrifuge batch diameter ya, ini kita punya diameter 2 600 mm. Diameter 2 ya, diameter 2 masih diameter loh ya ini ya. Diameter 2 itu 600 mm. Dengan tinggi, nah tinggi ini kita simbolkan B, tinggi ini 300 mm. Nggak apa-apa, tulis aja dulu semua data yang kita punya. Alat ini digunakan untuk memisahkan padatan dari slurry dengan volume 25 liter. Volumenya 25 liter. Slurry ini mengandung padatan, nah ukuran partikel rata-rata, ukuran partikel itu dp. dp-nya itu 2 mikrometer ya. Dengan densitas partikel solid 2600 kg per 2600 kg per meter kubik. Lalu apa lagi? Alat tersebut berputar dengan kecepatan 1000 rpm. Berarti di sini N-nya adalah 1000 rpm. Kemudian ini yang merah adalah pertanyaan. Nah, yang kedua adalah radius antara permukaan cairan dan poros rotasi adalah sebesar 250. Radius antara itu berarti R1 ya. Lalu 250 mm. Nah, radius itu gimana sih Pak sebenarnya? Jadi gini. Sorry ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya bilang kan, kalau centrifuge itu mengandalkan gaya sentripetal atau sentrifugal, di mana dia berputar terhadap porosnya. Ya, dia berputar. Ya, selama berputar ini nanti dia akan terbentuk nih di sini adalah interface cairannya. Yang ini adalah interface cairan. Interface liquid. Nah, jarak dari ini ke sini itu adalah R1. Sedangkan jarak dari ini ya, dinding sentrifuge ke rotasi ini adalah R2. Bisa dibedakan ya. Jadi R1 itu akan selalu lebih kecil karena dia adalah jarak dari interface ke sumbu rotasi. Sementara untuk R2 ini adalah jarak dari sumbu rotasi ke dinding sentrifuge-nya ya. Itu R1 R2 itu seperti itu. Jadi jangan bingung. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ketemu lebih kecil berarti itu adalah R1 ya. Nah, ini ada nih gambar ternyata. Saya ngapain ya gambar ya? Nggak apalah.
Ini R1 ya, jarak dari interface atau ya interface air ke sumber rotasi, sedangkan R2 ini adalah jarak dari dinding ke sumber rotasi. Oke. Nah, radius ini ya, ini tuh adalah radius R. Sedangkan kita lihat nih, data yang kita punya apa? Radius 1 udah benar, oke, nggak usah diapa-apakan lagi. Nah ini D2 ini kita harus konversi dulu ke radius. Gimana cara mengkonversi? D ini kan diameter, berarti kalau untuk jadi radius maka diameter bagi 2. Ya, jadi diameter bagi 2, maka 600 dibagi 2 jadinya 300 mm. Nah, inilah yang dipakai 300 mm ini. Ya, bukan yang ini. Diameter ini hanya menjebak nih, hati-hati. Karena yang dibutuhkan di rumus tadi kan adalah R2, bukan D2. Ya, jadi kalau ada diameter kalian ubah dulu ke radius ya, dibagi 2. Oke, kalau sudah, sekarang kita lihat satuan. Satuan mana aja nih yang harus diubah ya? Ini sudah jelas ya, ini D2 sama B ini harus dirubah jadi, ini harus kita ubah menjadi meter. Oke, kemudian ini DP juga atau ukuran partikel rata-rata dari mikrometer kita ubah menjadi meter. Pun begitu dengan R1 ya, radius 1 ini kita ubah juga nih, dia menjadi, harus kita ubah juga menjadi meter. Silahkan diubah jadi meter ya. Berarti nanti kita dapatnya di sini yang ini jadinya berapa nih? Kita tulis ulang aja ya. Berarti nanti kita dapatnya sehingga didapatkan R1-nya itu adalah 0,25 meter ya, milimeter ke meter bagi 1000 kan, 250 mm to meter ya, bagi 1000 ya, 0,25 meter. Kemudian tingginya juga ini jadi 0,3 meter. Kemudian apalagi, volume tetap ya, volume tetap, kepencet. Volume tetap dia di 25 liter. Kemudian apalagi, diameter partikel ini. Nah, ini dari mikro ini untuk ke meter dikali 10 pangkat min 6 ya. Jadi ini kita tulis aja 2 kali 10 pangkat min 6 meter. Itu harus dihafal lah sama kalian. Kemudian apa lagi? Rho P-nya 2600 kg per meter kubik. Kemudian N-nya 1000 rpm, ini nggak masalah, nggak ada yang diubah ya, 1000 rpm. Kemudian sudah ya. Nah, kalau sudah semua terkonversi, kita lihat ke rumus, sudah dapat semua belum ya. Rumusnya kita tulis lagi, T sama dengan 18 nu. Nah, omeganya silakan dirubah ke 2Vn per 60 ya. Omeganya kita ubah ke 2Vn per 60. Jangan lupa dikuadratkan ya, dikuadratkan dikali nggak sih? Ya, dikali rho P min rho dikali D P dikuadratkan dikali ln, salah deh gua, dikali ln dari R2 per R1.
Oke. Viskositas ada, viskositas belum ada ya. Viskositasnya belum ada. Viskositas. Oke. Nah, di soal ini nanti ketika UAS akan saya kasih tahu ya. Di sini kita anggap bahwa ini adalah dilarutkan dalam air, sehingga nanti berdasarkan tabel itu viskositasnya ada 10⁻³ kg per meter sekon ya. Tuh. Berarti ini viskositas bisa kita masukkan ke data yang sudah kita ketahui. Ya, viskositas adalah 10⁻³ kg per meter second. Rho P-nya sudah tahu ya. Rho-nya, rho ini karena ini air, jadi kita masukkan air aja. Rho air itu kita pakai sebesar 990. Rho air itu kita pakai sebesar 993 kg per meter kubik. Oke. Sudah ada rho air. Nanti ketika UTS saya masukkan kok rho air ini. Pokoknya datanya saya lengkapin. Dikali ln dari R2 per R1. Sudah lengkap ya, semua sudah punya ya. Ya udah, tinggal kita hitung. Wow, ternyata ini tidak terganti slide-nya. Sorry ya, tadi diulang ya karena slide-nya nggak keganti. Jadi tadi kita coba tuliskan lagi rumusnya di sini. Kita kita ganti omeganya jadi 2Vn per 60, jangan lupa dikuadratkan. Kemudian viskositas, karena ini kita di soalnya tidak disebutkan apa, jadi kita asumsikan saja ini adalah air, di mana viskositas air ini adalah 10⁻³ kg per meter second. Ya, kita masukkan ke sini. Kemudian yang di bawah ini putaran ada, rho P ada. Nah, rho air juga kita asumsikan. Maksudnya? Kita asumsikan ini adalah air, maka rho airnya adalah 993 kg per meter kubik. Kemudian diameter partikelnya dikuadratkan. Ya, udah ada semua ya. Udah ada, kalau udah ada semua ya tinggal kita masukkan, kita hitung. T sama dengan, ini mah gampang lah ya, 18 dikali 10⁻³ per 2, V-nya 3,14 dikali N-nya berapa kita punya? N-nya 1000 per 60 dikuadratkan dikali rho partikelnya 2600 ya, dikurangi 993 dikali diameter partikel rata-rata. Diameter partikelnya 2 kali 10⁻⁶ dikuadratkan ya. Kemudian nanti dikali dengan di sini di atas ln dari R2-nya berapa nih? R2-nya mana? R2. Oh, R2-nya belum ketulis, guys. R2-nya di sini adalah 0,3 meter. Ya, jadi di sini 0,3 per 0,25. Tuh, nah kita lihat nih di sini udah sama belum? Ya. Nah. Oke. Nah, sekarang kalau kalian ketemu hitungan ribet begini, kalian selesaikan satu persatu dulu, ya. Kalau ini kan simple, udah selesai. Nah, ini nih, ln ini kalian selesaikan dulu. Berapa dia ini ln dari 0,3 per 0,25? 0,3 per 0,25.
0,18. Ini hasilnya 0,182. Kemudian yang bawahnya nih, ini ribet juga nih. Hati-hati dengan ini ya. 2 ini dipangkatkan 2. Hati-hati. Nah, sekarang kita hitung yang bawah. Kalau pakai kalkulator saintifik enak gini, kalian bisa tinggal masukin langsung angkanya. Nggak usah repot-repot. Kalau pakai handphone rentan sekali untuk terjadinya kesalahan. Oke, ini hasilnya. Sorry, jadi hilang. Ini hasilnya jadi 10.955,1 ya. Kemudian ini gampang, 2600 kurangi 993 itu 1067 dikali, nah ini berarti ini 4 kali 10 pangkat min 12 ya. Udah, kalau udah ketemu ini tinggal dimasukin aja, tinggal diganti ke atasnya. Berarti T akan sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 3 dikali 0,182 per 10955,1 dikali 1607 dikali 4 dikali 10 pangkat min 12. Udah, ini kalau pakai kalkulator saintifik enak banget nih, udah tinggal masukin kali 0,182 per 10955,1 kali 1607 dikali 4 kali 10 pangkat min 12 ya. Sorry, salah. Kenapa ini 1,8 ya? Harusnya 18 loh, salah saya. Mohon maaf. 18 ini kenapa jadi 1,8? Salah. Nah, hati-hati kesalahan kayak gini nih, ini benar-benar fatal nih. 18 ini ya. Jadi setelah dihitung-hitung ternyata hasilnya adalah lama kali. Setelah dihitung-hitung hasilnya adalah 46,5 detik. Nah, jadi dengan centrifuge, dengan centrifuge dengan kecepatan 1000 rpm, kemudian R1 nya 0,25 m, R2 nya 0,3 meter, diameter partikelnya itu tadi 2 mikron, kekentalannya densitas partikelnya 2600 kg per meter kubik, kecepatan putarnya 1000 rpm, viskositas airnya 10 pangkat min 3 pascal second, dan rho airnya 993 kg per meter kubik. Maka dibutuhkan waktu sebesar atau sebanyak 46,5 detik untuk mengendapkan partikel tersebut ya. Jadi nanti kalau UAS harus sampai ada kesimpulan, sehingga dibutuhkan waktu 46,5 detik untuk mengendapkan partikel dengan diameter 2 mikron menggunakan centrifuge dengan R1 nya 0,25, R2 nya 0,3, dan kecepatan putar 1000 rpm ya. Jadi kalau dapat, kalian sampai ke kesimpulan ini akan dapat nilai full dari saya.
Oke, ini baru yang A loh ya, ini baru yang A, ini baru yang A. Ini baru yang A. Sekarang yang B gimana nih? Sekarang yang B. Yang B itu apa sih yang diminta? Membandingkan dengan settling biasa ya, settling biasa. Nah, gimana caranya? Nah, yuk kita nyontek nih. Saya juga mau nyontek. Caranya kita lihat di sini sebenarnya udah ada. If the particle settle by gravity, then the height of liquid atau H has to be first calculated. Jadi kalau misalnya mau menghitung dengan gravity atau dengan gravitasi, maka kita harus menghitung juga tinggi dari liquidnya. Nah, tadi di soal kan di sini ada ya, di soal ini ada mana ya? Tadi kan di soal kita bisa lihat mana ya soalnya. Nah, ini. Nah, sebuah centrifuge batch memiliki diameter 600 m dengan tinggi 300. Nah, ini bukan tinggi larutan. Ini tinggi centrifugemu. Tinggi mesin kita, ini tinggi mesin. Kalau kalau tinggi larutan kita harus hitung dulu. Ya, jadi kita hitung dulu. Jadi yang pertama menghitung tinggi larutan, yaitu H. Bagaimana caranya? Kalau di sini sih caranya adalah volume sama dengan ya. Kalau di sini, kalau yang di sini kita lihat volume ya sama dengan V per 4 dikali 0,6 itu adalah diameter ya, berarti ya diameter 2 dalam satuan meter. Sorry deh, bukan meter. 0, dulu. V per 4 milimeter, 600 milimeter. Ya, betul. D2 dalam satuan meter ya. Ini dalam satuan meter. Nggak usah gini deh. Dikali D2 kuadrat dikali H. H ini kan yang kita cari. Nah, ini D2 ini adalah diameter dalam diameter dalam satuannya M. Ya, kita lihat kita udah punya belum sih diameter dalam satuan M? Kita udah punya nih. Kita punyanya diameter dalam 600 mm. Nggak apa-apa, catat aja dulu ya. Yang kita punya sekarang adalah diameter 2-nya dalam satuan milimeter. Maka kita ubah dulu jadi D2-nya 0,6 meter. Oke, nggak rapi ya, jelek. Oke, kalau udah tinggal masukin deh volumenya yang tadi 25 liter ini. Mana ya volumenya ini? Nih, volumenya ini nih. Volumenya liter. Ini kita punya liter, tapi ternyata kalau di sini kita lihat lagi di soal, ininya jadi 0,025 ya. Berarti dia dalam meter kubik nah. Ya. Ini data yang kita tahu ini sudah ada diameter tadi. Kemudian ini 25 liter ya, atau sama dengan 25 desimeter kubik. Nah, ternyata di situ kita butuh untuk dalam bentuk meter kubik. Jadi kita bagi 1000 saja. 25 bagi 1000. 25 bagi 1000 berapa? 25 bagi 1000. Atau enggak gini aja. 25 desimeter kubik to meter kubik.
Nah, ya, ini kita jadikan 0,025 meter kubik. Ini volumenya. Oke, kalau sudah mantap semua, ya ini volumenya berarti harus dalam satuan meter kubik. Oke, kalau sudah mantap semua, ya udah tinggal kita masukin. Berarti V-nya tadi berapa V-nya? V-nya itu adalah 0,025 sama dengan pi per 4 1,14 kali 4 dikali diameter, ya diameter ini dikuadratkan, hati-hati, dikali dengan H. H inilah yang kita carikan, ya. Udah, ini kita tinggal hitung-hitung. Sudah, ini kita tinggal hitung, ya. Kita tinggal hitung. Ini 4 bolehlah pindah ke sana, ya. 0,025 ini kita bisa pindahkan 4 sama dengan 3,14 dikali 0,6 pangkat 2. 0,6 kali 0,6 0,36 sama dikali H. H-nya lah yang akan kita cari. Jadi ya udah, kita biarkan H-nya di sebelah kiri, di sebelah kanan. Oke, jadi di sini 0,025 dikali 4, ya. Ini 0,1 jadinya 0,1 per, ini berapa nih, 3,14 kali 0,36, 1,1304. 1,1304 itu adalah sama dengan H. Jadi didapat H-nya adalah 0,1 dibagi 1,1 sekian. H-nya adalah 0,088 meter. Inilah H-nya. Oke, ini H-nya kita udah punya, ya. Lalu setelah itu apa lagi? Nah, ini adalah rumus settling berdasarkan Stokes law, ya. Jadi rumus settling berdasarkan Stokes law ini saya tulisin aja langsung rumusnya, ya. Kita bikin rumusnya. Saya juga ini menyontek dari buku, ya, karena nggak sempet kemarin itu untuk buat ini, ya. Jadi 0,088 itu adalah sorry, jangan pakai merah. H per T, ya, sama dengan, nah karena ini adalah yang B ini membandingkan dengan settling, yang mana settling ini adalah mengandalkan gravitasi, maka di sini kita di rumus ini akan ada gravitasi dikali dengan diameter partikel rata-rata, ya, dikali dengan rho partikel min rho per 18 dikali mu. Jadi inilah rumusnya. Kalian bisa pakai ini. Nanti UAS ada ini, soalnya menarik, ya. Ini silakan digunakan. Udah, tinggal kita masukin dengan satuan yang telah disepakati, ya. Tadi DP ini harus dalam satuan meter, kemudian rho ini kan udah, ya, rho, ya. H juga dalam satuan meter. Udah, sekarang kita tinggal masukkan. H-nya sudah didapat 0,088 per T-nya belum. Kemudian G gravity, ya, 9,81 dikali ini DP pangkat 2. DP-nya ingat pakai yang sudah satuan meter, ya. Jadi 2 kali 10 pangkat min 6 dikuadratkan dikali rho-nya, rho P min rho itu tadi 2600 dikurangi 993 kalau tidak salah, ya. Mudah-mudahan enggak salah.
per 18 dikali viscosity dari air. Berapa viskositas kita ya? 10 pangkat min 3. Oke. Sudah deh, selesai ini. Kita kerjain aja dulu yang ininya. Nah, ini bolehlah kalau misalnya ini kita pindahkan ya ini ke sini ya. Berarti ini dikali 0,088. Jadi di sini sisa 1 per T ya, karena ini 0,088-nya udah pindah. 1 per T. Ya udah, kita kerjain. Kalau di kalkulator saintifik enak. Dikali mana ya kurung ini? 2 kali 10 pangkat min 6 dipangkatkan 2, kemudian dikali lagi 2600 dikurangi 993 per 18 kali 10 pangkat min 3 dikali 0,088. Duh, belum diupdate ya. Udah, ini udah saya kerjakan nih, harusnya hilang aja. Kok hilang 3,9 ya, beda ya. Lalu kok beda ya? Oke, sorry. Ini nampaknya kita jangan main-main pindah-pindah dulu lah ya. Kita kerjakan dulu yang ruas kanan aja ya. Kita kerjakan yang ruas kanan. Ya, ini tetap, yang ini kita tetap. Yang ini tetap ya. Kita kerjakan ruas kanan. Ini kalau udah dikerjain ruas kanannya, jadi sebentar. Ruas kanannya jadi 3,5 kali 10 pangkat min 6 ya. Ini berarti T-nya pindah ke sini ya, jadi dikalikan ya, hapus kali T. Ini nanti pindah ke bawah sehingga nanti T adalah 0,088 dibagi dengan 3,5 kali 10 pangkat min 6. Kita coba ya, benar nggak ya hasilnya? Tadi agak berbeda sih sebenarnya, agak bingung. 0,088 per 3,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, hasilnya adalah 25.142,86 detik. Berapa jam nih? Coba konversi ya. 25.142,86 detik. Kita mau konversi ke apa? Ke jam. Berarti ini jadi detik, ini jadi jam ya. 1 jam itu 3.600 detik. Berarti kita coret detiknya. Sudah, berarti jadinya T-nya adalah ini dibagi 3.600, 6,98 atau kita bulatkan menjadi T-nya 7 jam. Nah, lihat nih. Dengan centrifuge ya. Tadi dengan centrifuge ini kita hanya butuh 46,5 detik untuk mengendapkan segitu banyak. Sedangkan di sini dia butuh 7 jam. Jadi sangat-sangat membantu sekali ya proses centrifuge ini. Oke, sudah. Kalau begitu untuk hitungan ini
akan masuk UAS juga, ya, mohon disimak. Untuk bab expression itu nanti eh, saya pertimbangkan lah mau masuk UAS atau enggak ya, karena tidak keburu juga. Baik, sekian ya untuk hitung-hitungan kali ini. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.